Halo, perkenalkan nama saya Anita Nia, NIM F0271201016. Di sini saya akan melakukan praktek penelusuran informasi menggunakan Advanced Search pada Google. Nah, langkah-langkah Advanced Search yaitu satu, gunakan link ini http://www.google. Kalian langsung ketik ini aja di pencarian Google. Kedua, lalu masukkan kata kunci pada bagian with touch with ini terdapat pada bagian atas formulir. Semua kotak tidak harus diisi. Nah, nanti akan muncul tuh tampilannya setelah kalian mengklik ini. Lalu pada all these words masukkan semua kata yang dianggap penting dalam pencarian. Lalu pada text action word of titik frasa atau kalimat secara persis yang sesuai dengan keinginan Anda. Lalu gunakan opsi any of these words apabila Anda menginginkan hasil pencarian yang berisi kata tertentu atau kata yang lain. Pada kolom note of these words, titik kata apa saja yang tidak ingin ditampilkan pada halaman pencarian. Pada kolom numbers writing form, titik rentang angka yang ingin ditampilkan di hasil pencarian. Lalu, langkah ketiga, mempersempit hasil pencarian di bagian bawahnya. Anda hanya perlu memilih opsi yang diperlukan untuk mempersempit pencarian. Lalu, gunakan linguist untuk menetapkan bahasa. Gunakan Raygon untuk menampilkan halaman yang berisi yang berasal dari negara. Gunakan menu list update untuk menemukan umur halaman yang ingin ditampilkan pada pencarian. Nanti itu ada muncul ingin dari tahun berapa sampai tahun berapa pencariannya. Lalu masukkan alamat situs state of domain yang kosong apabila ingin melakukan pencarian di situs web tertentu. Di terms ini kosong, tentukan di mana kata kunci. Lalu gunakan search untuk memilih apakah hasil pencarian juga menampilkan konten dewasa. Langkah terakhir, nanti itu ada klik bagian bawah itu ada klik warna biru. Nah, kalian akan tinggal pencet itu, maka pencarian kalian akan berubah, akan tampil di Google pencarian. Lalu untuk saya sudah menyiapkan studi kasus di sini. Kasus pertama tuh seorang mahasiswa sedang mencari literatur tentang sejarah dari negara Jepang ataupun Korea, baik itu pemimpinan atau presidennya melalui literatur internasional. Jadi kita langsung masuk aja di Google. Lalu kalian pencet ini, pencet aja, buka ini, Advanced Search, buka yang atas. Nah, seperti soal saya tadi, itu seorang siswa yang sedang mencari 3 literatur tentang sejarah dari negara Jepang ataupun Korea, baik itu kepemimpinan atau presidennya melalui literatur internasional. Pertama, saya akan menulis semua history di kolom pertama. Ya. Lalu saya pencet history lagi, tapi menggunakan tanda petik. Lalu diakhiri juga tanda petik. Lalu salah satu katanya saya tadi saya memilih negara Jepang, jadi saya tulis Jepang. Lalu history, saya menggunakan QR Korea. Lalu di sini saya menggunakan min tanda petik, lalu kalian ketik Jepang spasi Korea. Lalu diakhiri tanda petik juga. Ini untuk angka ini untuk tahun, saya memilih tahun dari 1998 hingga 2021. Untuk bahasa, saya memilih bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalian juga bisa memilih bahasa apapun di sini. Untuk kawasan mana saja, terakhir Februari kapan saja. Terus saya di sini menulis situs atau domainnya itu edukasi.
Untuk jenis file saya milih jenis file PDF. Lalu kita klik penelusuran lanjutan di sini. Nah, ini. Nah, maka kalau seperti ini, School Korea and Japan Finish of Offers History, daftar pustaka ini akan keluar seperti ini. The Japan and of Korea as from the seperti ini. Ini Korea di Jepang. Nah, maka akan keluar seperti ini yang berbentuk file PDF sesuai yang tadi kita pilih jenis filenya. Kalau kalian kurang puas dengan halaman pertama, kalian bisa milih halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga sampai halaman 10. Lanjut, soal nomor 2. Saya langsung buka halaman baru. Soal kedua ini, seorang mahasiswa ingin mendapatkan informasi melalui literatur tentang manfaat dari membaca buku sebelum melakukan aktivitas dari referensi tradisional. Sini saya tulis books. Lalu sini gunakan tanda petik book. Tanda petik juga. Lalu di sini QR code for lalu di sini saya menggunakan tanda petik tanda min dulu, min tanda petik plus, saya plus tanda petik benefit, lalu dari tanda petik juga, lalu saya milih tahun 2019 sampai 2021. Untuk bahasa saya pilih bahasa Inggris. Lalu untuk main ini saya pilih edukasi juga. Jenis ini filenya tuh saya pilih PDF. Klik ini. Nah, heading of browser. Maka akan keluar ini. The improvement of person reading of attention holders external literature benefit. Kalian bisa milihnya sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan kalian. Juga jenis filenya file PDF. Dan scroll sesuai keinginan kalian. Sama perihalnya dengan yang tadi. Lalu lanjut saya soal ketiga, saya buka halaman yang baru juga ini. Soal ketiga itu, seorang mahasiswa ingin membaca literatur tentang pemanfaatan perpustakaan digital, baik itu dari hal dasar sehingga pemanfaatan dengan mengandalkan literatur tradisional, karena menurutnya lebih efektif dan lebih dipahami. Lalu sini kita tuliskan library. Sini saya juga mengetikkan tanda petik dulu. Dari dengan tanda petik juga. Lalu di sini kita tuliskan di QR digital
Lalu akhirnya kita petik juga. Di sini gunakan plus tanda petik, lalu kalian tuliskan di digital. Ini tanda petik juga. Dari tahun, misalnya tahun 2008 hingga 2021. Untuk bahasa, saya pilih bahasa Inggris juga. Untuk jenis, untuk situs dominan saya pilih edukasi. Jenis file saya mau PDF juga. Lalu klik nih, maka akan keluar seperti ini. Location on the staff library and information service. Kalian akan melihatnya seperti ini sesuai keinginan dan kebutuhan kalian, dan jenis filenya jenis PDF sesuai yang kita pilih tadi. Ada 8 halaman, ada 10 halaman. Kalian bisa memilihnya jika halaman pertama kurang meyakinkan atau kurang cukup untuk kebutuhan kalian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kedapatan kesalahan kata maupun lafaz yang kurang jelas. Terima kasih.